Halo Sobat Ikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Jadi hari ini gue ada di satu tempat yang gue yakin teman-teman belum pernah mengunjungi, dan ini satu-satunya, bukan satu-satunya sih, mungkin yang pertama, vlog pertama di tempat ini. Jadi teman-teman lihat di sini itu adalah ruangan yang cukup kompak, kecil, tapi cukup. Ada sekitar 16 akuarium di sini, dan kalau teman-teman lihat sebenarnya udah mulai ada terisi beberapa ikan. Dan kemungkinan beberapa dari ikan ini teman-teman udah pernah lihat. Dan teman-teman juga mungkin mengenalinya. Contohnya ikan yang di sini, kalau boleh di ini. Nah, tempat ini adalah tempat dari Arnold, yang tadinya berada di belakang layar di kamera. Akhirnya dia berhasil membuat tempat yang sangat nyaman ini. Nah, hari ini sebenarnya selain memperkenalkan showroom baru ini, nggak tahu sebutnya apa, nanti kita tanya ke orangnya. Gue juga mau tahu sebenarnya prosesnya dari kita ngebangun ruangan nol begini sampai jadi seperti ini itu prosesnya seperti apa. Kalau boleh sih ada budgetnya tipis-tipis, di spill boleh. Terus kenapa memilih akuarium yang ukurannya seperti ini? Kenapa tinggi akuariumnya dari lantai harus seperti ini? Kenapa memilih lantainya warna hitam? Kenapa ininya hitam agak hijau gitu? Jadi kayak banyak teman-teman dari penghobi yang mungkin di rumah kepingin banget punya tempat atau galerinya sendiri. Sebenarnya yang kita butuhin itu bukan tempat yang luas banget sebenarnya. Kita cuma butuh lebar sekitar segini, 3,5, dan panjangnya kalau nggak salah 6. Nah, teman-teman bisa mulai coba. Kalau teman-teman mau cuma 8, mungkin teman-teman bisa punya sisi ini dijadiin sofa. Nah, hari ini karena dia juga kameramen sekaligus narasumber, jadi gue akan lempar pertanyaan ini dan dia akan ngevlog dan jawab semuanya. Halo teman-teman, jadi mungkin udah ada yang kenal atau mungkin ada yang belum kenal. Jadi nama gue adalah Arnold. Gue adalah kameramen Komike dari tahun 2020 sampai hari ini. Udah 5 tahun ya kurang lebih. Jadi seperti yang Komike udah bilang, puji Tuhannya tentunya dengan kerja keras, dengan dedikasi, dan udah nggak kehitung lagi berapa jam yang gue pakai pribadi untuk belajar tentang arwana, terutama untuk grooming ya. Gue mau cerita sedikit hari ini tentang gimana caranya dari kameramen Komike dan Tres Aquatics sampai kita bisa bangun ruangan grooming kita di sini. Jadi posisi ruangan grooming ini adalah di rumah pribadi, jadi tidak bisa dibuka untuk umum, teman-temannya, mohon maaf nih. Tujuan gue pribadi adalah gue mau banget grooming ikan yang dimana satu ruangan isinya itu bisa gue pilih semua. Dari bentuk anatomi, bakat warna, bakat mental, bakat gaya renang. Jadi semuanya itu bisa dipilih secara pribadi. Jadi semua ikan yang masuk ada personal touch gue pribadi, sehingga tidak membuang waktu yang berlebih gitu loh. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, aslinya kalau kita grooming ikan biasa dan ikan yang udah punya spek atau emang kita ngomongin spek kontes, itu memakan waktu yang kurang lebih sama. Jadi visinya adalah kenapa kita nggak bikin satu ruangan yang memang hanya berfokus pada ikan yang speknya sudah di atas, karena suka nggak suka waktunya itu sama. Dan ini adalah idealis gua yang mungkin apa ya, banyak yang kurang suka juga dan mungkin tidak sepaham, karena mungkin ngerasanya kita tuh juga harus memberikan kesempatan ikan-ikan yang biasa. Tapi karena aslinya ruangan juga terbatas ya teman-teman, kita di sini hanya bergerak di 16 akuarium aja. Makanya alangkah baiknya kita pelihara yang kita benar-benar mau pelihara aja. Di awal juga Komike sudah tanya, apa sih ruangan ini, namanya tuh apa gitu loh. Aslinya ruangan ini nggak punya nama ya. Aslinya ruangan ini adalah tempat yang gue akan pakai pribadi untuk bercerita. Aslinya di TikTok itu kan namanya Arnold Journal Arwana gitu loh. Jadi journaling, dasarnya tuh journaling.
gue di sini bukan untuk ngajarin kalian, gue bukan untuk ngedukasi kalian, enggak. Tapi gue nge-share apa aja sih yang gue lakukan gitu loh. Dan gue nggak mengajak kalian untuk melakukan. Tapi kalau kalian melihat ada benefitnya dari apa yang gue lakukan, ya silakan dicoba di tempatnya sendiri. Tentunya dalam membangun ruangan seperti ini banyak banget yang kita harus plan ahead ya. Kita harus yang harus di plan ahead tuh banyak banget teman-teman. Dari ukuran akuarium, dari ukuran ruangan, muatnya berapa, ukuran akuariumnya berapa, ketinggian rak, sistem air masuk, sistem air buang, dan sistem filtrasi utama sebelum masuk ke akuarium tentunya. Atau kita bilangnya filtrasi yang buat masuk tampungan. Jadi di sini dasarnya dulu ruangannya adalah benar-benar ruangan kosong gitu loh. Jadi yang sekarang sudah jadi ruangan seperti ini adalah lahan kosong, di mana masih banyak ilalang, segala macam, dan tanah. Ini posisinya ini di belakang rumah, jadi ceritanya. Secara ukuran ruangan memang nggak besar. Kita hanya berada di ukuran 6,4 panjangnya dan 3,5 meter lebarnya. Kenapa 3,5 meter? Ada maksudnya juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di space tengah ruangan ini. Nah, space ruangan ini harus cukup teman-teman ya. Cukup untuk apa? Cukup untuk kita gerak tidak terganggu. Cukup untuk cukup berjarak sehingga ikan yang di sini ya tidak bikin stres ikan yang di seberang. Kadang soalnya ikan yang udah di sini udah adaptasi, kita training dari belakang. Kalau terlalu dekat sama ikan yang di sini nih jadi stres gitu loh teman-teman. Jadi lebar di tengah ini adalah 170 cm. Untuk akuarium dan raknya sendiri, lebarnya itu kan ke belakang pasti 60. Karena saya pakai ukuran akuarium 120, 60, 50. Ya. Dan saya bikin gap di belakang mereka, itu total 30 cm ke belakang. Jadi kiri kanan 30 cm, 30 cm. Jadi dari lebar rak dan akuarium ke belakang itu 60 ditambah 30. Jadi 90 kali 2, 180 cm. Ditambah di tengah 170 cm, itulah jadi 3,5 meter. Gitu ceritanya. Dan kemarin Mike nanya, kenapa posisi raknya begini dan apa sih speknya gitu ya. Kebetulan kita buat sendiri, jadi kita bisa jelasin semua. Dan untuk besi holo atau rak ini ya nih, kita pakai ukuran 6x4. Besi holo 6x4. Tinggi dari bawahnya sini, nih ya. Dari bawah sini ke atas sini, itu mencapai 30 cm teman-teman. Kenapa 30 cm? Karena kalau kita misalkan ikan terlalu dekat akuariumnya ke lantai, dia biasanya lebih mudah stres. Gitu loh, itu sudah berkali-kali kita lihat gitu loh. Dan sudah berkali-kali juga gue saksikan dan rasakan sendiri gitu. Jadi ada alasannya. Dan dari sini ke atas ini sekitar 35 sentian. Kenapa 35 cm? Ya kan kita butuh kuras. Kita juga bisa nangkap ikan dengan nyaman gitu loh. Dan memang akuarium di sini seperti teman-teman lihat ya. Ini semua nggak ada bannya, bersih. Biar kita waktu pengangkatan ikan tidak ada sesuatu yang menahan di sini nih. Gitu loh. Ya kan? Setelah itu akuarium atas semua sama dan saya kasih atas lagi. Jadi di sini bisa kita taruh barang kayak bisa kita taruh box gitu teman-teman. Jadi sebagai storage ekstra. Setelah ruangan ini jadi, gue melakukan apa? Gue melakukan setting rak dulu, terutama untuk pemetaan posisi yang nyaman di mana. Jadi kalau teman-teman perhatiin di bagian belakang sini, ya, belakang sini ini ada gap. Untuk apa? Untuk biar gue bisa masuk dan nyetel lampu tanning, gitu loh. Dan gap ini juga tersedia dari ujung situ dan ujung sini juga, gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi. Dan ini semua benar-benar dipelajarin aslinya secara otodidak teman-teman. Dari apa yang Komek lakukan, kita ambil contoh gitu ya. Setelah rak tersusun, yang kalian harus lakukan pertama adalah kelistrikan. Karena ruangan akuarium ini atau ruangan grooming itu pasti memakan listrik yang lumayan besar. Atau enggak sangat besar, kita bisa bilang ya. Jadi pertama gue pastiin kelistrikan ruangan ini tuh aman. Jadi dia tuh kita bangun semua kelistrikannya yang nempel di setiap rak dan main sistemnya dan masuk langsung ke MCB. Itu kita langsung pakai tuang listrik soalnya bener-bener. Jadi kita serahkan sama dia, yang penting jangan sampai jepret gitu loh. Dan berikutnya apa teman-teman? Berikutnya adalah jalur air masuk, perpipaan dong, dan filter. Jadi ketika kita buat ruangan grooming, filter dan masalah perpipaan air untuk air masuknya biar gampang seperti teman-teman lihat di sini nih. Nih.
Di sini nih, ini kan pipa semua. Ini kita pikirin dari awal maunya seperti apa, gitu loh. Jadi ketika kita mau buka, kita tinggal buka keran, dan kita langsung water change. Itu nggak rumit, itu hanya masalah perpipaan, tinggal ngukur pipa, beli pipanya ukuran berapa. Kalau saya di sini pribadi saya pakai setengah inch. Gini, jadi semua inlet saya itu setengah inch. Dan tapi outlet saya nih teman-teman, kalau teman-teman mau lihat, kalau di Trash ataupun di Comac, kita sering menggunakan pipa pralon untuk kuras gitu loh. Jadi kita masukin selangnya ke sini nih, set ke pipa dan pipanya akan buang ke belakang. Nah, menurut gue pribadi, karena gue ini ruangannya terbatas ya, jarak ke sininya nih, jadinya lebih baik gue bikin di tengah. Seperti ini. Jadi satu ruangan ini punya 3 titik, tengah, depan, dan belakang. Dan ini ukurannya 3 inch gitu loh. Nah, dengan 3 inch seperti ini ya jadi kita mau pakai 4 selang dalam satu lubang pun dia nggak akan luber teman-teman. Dan enaknya apa? Di sini kan tidak ada pipa. Otomatis ketika gue pindahin tangga atau gue geser sesuatu, itu tidak akan nabrak apapun gitu loh. Jadi semuanya kerjanya efisien karena jujur, ini gue kerja sendiri. Gimana dong? Gue masih nguras sendiri gitu loh. Jadi kalau bisa dibuat semua lebih efisien kan enak sobat ikan, ya nggak? Dan berikutnya, hal yang terakhir gue pasang, maksudnya selesai dari perpipaan water inlet, outlet, itu adalah ini. Ini adalah aerator, ya. Ini gue pakai produk dari Resun LP60. Ini 60 watt dan ini sangat cukup untuk teman-teman lihat. Ini semua satu ruangan ya, kita semua pakai. Ya, setiap akuarium yang ada di ruangan ini udah terpasang dan secara otomatis gitu. Dan untuk teman-teman kalau misalkan teman-teman mau pasang sistem seperti ini nggak susah kok gitu. Dan kalau misalkan teman-teman di Jakarta, saya masih bisa rekomendasi orangnya siapa gitu. Saya bisa kasih tahu dia adalah orang yang bangun ruangan ini juga dan dia yang menyeting sistem aerator di Micred, di Trash Aquatics, di semua ruangan kita. Jadi udah nggak diragukan cara kerjanya aja gitu teman-teman. Nah, untuk barangnya sendiri teman-teman bisa terserah teman-teman mau overspec atau gimana ya terserah teman-teman. Kalau saya di sini, kalau gue di sini pribadi gue pakaian speknya 60 watt udah cukup gitu loh. Oke, gue akan lanjutin untuk sistem akuariumnya. Jadi sistem akuarium gue di sini sangat-sangat simpel semua teman-teman ya. Semua filter top filter akuarium 120, 60, 50 ya udah teman-teman udah ngerti lah. Karena itu akuarium yang kita semua pakai. Akuarium ini sistemnya apa? Jadi sistemnya simple banget. Kalau teman-teman mau lihat, isinya cuma Curiamat dari Java Predator, ada Neomedia juga. Untuk pompa dan lampu kita pakai dari RDI. Untuk pompa namanya produknya tuh RDI SP3800. Dan kalau lampu kita pakai namanya Solaret TVC gitu teman-teman. Untuk heater, untuk peralatan yang misalkan lu pada mau bangun ruangan grooming. Dari selebih dari media ini, peralatan ini, tentunya parts-parts pendukung seperti vitamin, heater, obat-obatan, garam ikan, gitu-gitu lo harus punya dari awal kalau bisa, dari sebelum masuk ikan. Biar apa? Biar ketika waktu masuk ikan, semua udah ready gitu. Memang borosnya itu di awal. Dan gue pribadi pun berasa banget ketika beli perintilannya gitu loh, seperti heater. Gue pakai di sini tuh full EHEM 200 watt cukup. Terus gue beli UV juga, lampu UV kecil untuk bikin akuarium gue nggak berlumut sementara gitu sampai ikan masuk. Nah kalau setelah ikan masuk gue udah langsung matiin. Kenapa? Karena menurut gue nggak begitu pakai secara pemeliharaan untuk UV ya. Dan kalau untuk vitamin segala macam itu gue akan kasih lihat teman-teman 3 produk yang gue pakai secara pribadi yang harus ada dari awal gitu loh. Jadi yang pertama adalah SeaChem Stress Guard tentunya. Stress Guard ini itu untuk menjaga lendir sama untuk menjaga kondisi badan ikan ketika terutama ikan baru masuk. Ikan yang baru lepas dari kantong plastik itu biasa lendirnya itu tipis. Nah, dengan tipisnya lendir itu, bakteri, virus, atau penyakit itu lebih gampang untuk menempel. Jadi sebagai pencegah dan untuk penjaga, kita pakai stress guard. Ini selalu, setiap ikan masuk atau seminggu sekali kita pakein. Gitu. Berikutnya ada apa? Ada namanya SeaChem Prime. Gue udah ganti botolnya.
udah gue pindahin, ya kan. Si Cam Prime ini apa sih? Si Cam Prime ini adalah basicnya aqua safe. Dia itu untuk ngancurin besi-besi yang ada di air dan klorin. Tapi memang aslinya ini cuma buat memastikan bahwa transisi dari air yang ada di kantong sampai air yang ada di akuarium itu oke dua-duanya gitu loh. Jadi gue pakai itu untuk itu. Untuk nilai klorin di akuarium, kan gue di sini pakai PDAM ya teman-teman. Sejauh gue pakai PDAM sih nggak ada masalah, tetapi pengendapan itu sangat penting. Jadi air gue di sini ini siklusnya per 24 jam itunya penggunaannya. Mungkin more or less itu 22 jam untuk pengendapan. Dan itu menurut gue udah cukup banget. Karena setiap kali gue nguras, walaupun banyak yang gue kuras setengah akuarium atau 125 liter ya, 126 lah. Itu tidak pernah habis teman-teman. Jadi selalu sisa setengah. Karena di sini untuk hanya 16 akuarium gue pakai tampungan itu 3 ton untuk air jadi, 2 ton untuk air PDAM, dan 1 ton di depan untuk pengendapan utama aja aslinya. Gitu. Dan terakhir ya teman-teman, ini adalah vitamin yang paling gue suka sepanjang gue main Arowana. Arowana Vital dari Retra. Dia emang agak mahal dibandingkan produk-produk yang lain. Tetapi memang efeknya jauh lebih ada gitu di Arowana. Tetapi gue tidak mendiskredit produk-produk lain. Ada produk-produk lain yang gue pernah gunakan dan juga works gitu. Walaupun nggak se-strong Arowana Vital berasa efeknya, tetapi mereka juga kuat. Yaitu ada Arowana Vitamins dari Azu, ada Vitacam. Vitacam ini cukup mahal ya teman-teman. Satu botol segini itu kalau nggak salah 1.300.000, 1.100.000. Tetapi pemakaiannya hanya 5 mili per kali pakai, jadi sangat-sangat irit gitu. Dan terakhir di sini gue mau review ikan-ikannya yang ada di sini. Tetapi teman-teman juga harus tahu, sobat ikan juga harus tahu bahwa ikan-ikan yang di sini adalah milik orang, ya. Jadi kan mumpung mereka baru datang doang, jadi gue masih bisa kasih lihat teman-teman. Karena setelah ini gue akan benar-benar fokus untuk kerjain groomingan mereka, mengembangkan warna mereka. Karena tujuannya di sini memang adalah untuk bawa ke kontes, teman-teman. Jadi kita nggak bercanda-canda di sini, piara. Jadi secara kadar pemeliharaan pun memang dipikirin banget di sini. Dan di sini juga dan ikan pertama yang kita akan review adalah ini, teman-teman. Jadi kalau kalian kemarin sempat datang ke kontes Arowana Octovore, ini namanya adalah Leviathan. Leviathan ini adalah ikannya Korosandi yang dititipin dari bahan ke gua waktu gua di Tres Aquatics. Leviathan ini adalah ikan yang menyenangkan di mata kalau menurut gua pribadi. Gaya renangnya asik, anatominya ada klasik-klasiknya sedikit, kepala peluru sedikit, ya kan? Dayung tidak begitu panjang, tapi overallnya tuh sangat enak banget dilihat teman-teman. Gitu, bodinya kotak, bodinya masih berpunggungnya bagus, ekornya bagus, warnanya pun juga bagus. Leviathan ini kemarin juara 1 di kelas XL dan progres grooming dia itu memakan waktu kemarin 10 bulan aja. Dari bahan yang ini fotonya sampai dia udah jadi seperti kemarin di kontes. Kalau ini adalah warna posisi gue belum tanning lagi semenjak kontes Octovore. Nah, ikan berikut yang bakal gue review adalah ikan ini. Ikan ini punya nama asli yang kita samarkan jadi Xiaolong Pao. Jadi dimsum dia. Ikan ini adalah butterfly, teman-teman. Dia adalah butterfly besar, sekitar 52 cm setengah kayaknya, 53 juga kayaknya ada. Lihat dari sirip perut, bentuk dayung, layar, ekor, komposisinya gila kalau menurut gue pribadi. Jadi ikan ini dipercayain teman kita dari Timeless, ya, untuk di grooming di sini nih. Namanya Xiaolong Pao. Pokoknya selama dia di sini dan belum juara, namanya gue kasih Xiaolong Pao. Kalau dia udah juara, gue balikin namanya. Ini ikan ketiga. Ikan ini namanya Hakau. Hakau ya. Dia baru 1 hari sampai. Tapi mentalnya udah kayak orang gelo. Bener-bener bagus. Main sama tangan, nggak pernah takut. Tapi juga dibantu dengan air yang baik. Pokoknya gini ya teman-teman. Lu mau masuk ikan, air lu baik dulu.
Kalau air lu nggak baik, jangan masuk ikan. Kalau air udah bisa baik, adaptasinya lancar, dia pasti perpindahan tempat pun juga nggak bakal makan waktu lama untuk dia adaptasi kayak gini. Gitu. Ini kondisi 1 hari setelah dikirim, dan untuk si Hakao, di si Xiaolong Pao juga baru 1 hari. Nah guys, ini adalah NPL1. NPL1 adalah kode yang gue kasih buat nama ikan ini untuk sementara sampai dia bisa juara. Gue suka sekali ikan ini dan memang gue secara pribadi juga untuk pilih ikan ini. Dan thank you juga, ini dipercayain oleh teman kita dari Sinar Surya Arwana ya, Pak Erik Elianto. Ikan ini bakat warnanya gila, tetapi teman-teman ya, kalau gue boleh ngomong, bakat warnanya ini bagus, cuma bukan ikan yang apa ya, yang mudah gitu loh buat tembus warna gitu. Jadi ikan yang walaupun warnanya udah keluar kayak begini, gue pun juga ngerasa ada kesulitannya sendiri gitu loh ya. Terutama di bagian sisik itu kan ada baret-baret yang kita harus hilangin dulu ya. Tetapi untuk gaya renang menurut gue ikan ini nggak ada lawannya sih. Ikan ini gaya renangnya sangat mewah gue bilang. Jadi kadang ya gue kasih tahu ya, ikan itu bukan mewah gara-gara ikannya sendiri, tapi cara dia membawa berenang badannya, membawa berenang spek-speknya yang bisa dikasih lihat ini, itu yang membuat seekor ikan itu jadi jauh lebih mewah. Jadi kalau gue boleh ngomong, nggak guna punya ikan mewah-mewah banget, tapi ikan itu nggak bisa bawa renang speknya itu loh. Jadi benangnya kuncup, culun, gitu-gitu doang ya, nggak guna sih gue bilang. Ya itulah teman-teman, jadi itulah fasilitas gua. 16 akuarium aja, kecil nggak besar, tetapi apa ya, ini adalah bukti bahwa gua itu bisa jatuh cinta juga sama binatang ini gitu loh. Gue pribadi memang suka binatang, cuma dulu waktu pertama kali kerja sama Comac juga, aslinya arwana ini gue nggak bisa bedain gitu loh. Arwana golden kayak super red, crossback, gue nggak bisa bedain sama sekali dari mereka kecil gitu terutama. Tetapi dengan sejalannya waktu bahwa apa ya, mungkin karena passion Comac itu begitu besar kali ya. Jadinya itu dia emang kelihatan dia suka banget sama binatang ini, arwana super red. Sampai kayak mungkin yang gue yang paling sering berinteraksi sama dia, ngerasain passionnya dia itu, iya nih ternyata emang kayaknya super red keren banget deh gitu loh. Dan akhirnya memang ternyata gue juga cocok sama arwana super red, dan 2022 akhir gue dikasih ruangan untuk belajar grooming ya, dilesin sana sini, diajarin ABCD sampai Z bahkan ya, dan akhirnya bisa mencetak piala pertama itu di ACI 2023, dan the rest is history gitu loh. Puji Tuhannya kita juga dapat champion juga nggak sekali teman-teman. Kita pernah dapat GC, kita pernah dapat Young Champion, kita bertahan di Surabaya Champion 2 tahun. Dan gue ngerasa gue nggak mungkin bisa ngelakuin itu semua tanpa support dari Comac juga. Dan tentunya teman-teman di luar. Ini vlog ketika tayang minggu depan. Atau sekarang hari Senin atau Selasa awal Desember. Jadi teman-teman harus juga tahu bahwa gue itu sudah officially retired dari Tres Aquatics. Dan perjalanan berikutnya akan lebih seru, akan lebih deg-degan karena kita akan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang kita ambil sendiri, teman-teman. Jadi maju atau enggaknya itu udah bukan tergantung perusahaan, tetapi tergantung kitanya sendiri. Jalan yang mengerikan untuk gua yang dimana gua ngerasa dari dulu bisnis itu selalu lebih sulit dari apa yang kita gambarkan. Mungkin ya, setelah berbicara pengalaman, mungkin dulu belum sebijak sekarang dalam mengambil keputusan bisnis ataupun menjalani bisnis gitu. Jadi teman-teman yang udah pernah kenal gua, udah pernah ketemu gua, ataupun customer Tres Aquatics yang pernah berinteraksi sama gua, gue juga mau thank you banget. Gue mau thank you banget untuk semua interaksi, semua sapa baik, sapa salam, pertemanan juga. Jadi karena banyak teman-teman lah yang percaya bahwa gue pun bisa melakukan ini, dari akhirnya pun gue juga percaya diri gue bisa melakukan hal ini gitu. Dan tentunya di balik semua itu ada Ronald, Hans, dan Comac yang selalu support gue. Jadi ketika
gue membangun hal ini pun gue disupport. Memang tidak secara finansial, karena memang secara finansial kita maunya independen, teman-teman, gitu. Gitu ya. Tetapi di luar itu, gue tidak pernah dilarang untuk melakukan A, B, C, D. Gue selalu dikasih kesempatan untuk belajar. Dan makanya itulah hari ini Jurnal Arwana bisa hadir. Dan punya ruangan groomingnya sendiri. Untuk budget, mungkin gue akan spill di TikTok di sini ya, Arnold Jurnal Arwana. Karena kalau di sini akan terlalu panjang. Jadi ya udah, thank you dan balik ke Komike. Nah, itu dia vlog hari ini. Semoga teman-teman teredukasi dan belajar tentang sebenarnya gimana sih cara punya galeri dengan dari budget, kenapa tingginya begitu, kenapa warnanya putih, kenapa airnya ada yang hijau, semuanya dijawab sama Arnold. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.